Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Ya, sebahagia kita sebentar lagi akan menyaksikan pertandingan demi pertandingan liga-liga top dunia, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, dan Bundesliga, dan liga-liga lainnya. Oke? Gue nggak tahu ya, marhaban ya sepak bola ya, selamat datang kembali sepak bola. Gue ngerasa gue bahagia banget ya sebagai cowok ya, sebagai pria. Gue nggak tahu kenapa se-excited ini nonton bola. Bahkan kalau gue mau bilang ya, gue mau mengatakan seperti ini. Boleh dipotong nih buat TikTok nih. Ya, biarkanlah seorang pria bekerja dan menikmati pertandingan sepak bola, maka hidupnya akan berbahagia. Itu. Hah? Ada gak yang kayak lu bingung, penat, kerjaan, sumpek, sekolah lagi banyak PR, tiba-tiba di kampus temen lagi ngaco, nggak ikut kerja kelompok, ya di kantor bos marah-marah mulu, tapi ketika lu nonton tim favorit lu, terus tim favorit lu menang, itu kemungkinan ya 60% kita megang ball position, mood yang dari jelek jadi mood yang happy kalau nonton bola itu ya. Kalau menurut gua, oke, teman-teman, hari ini gua mau bahas tentunya seputar La Liga. Gua mau ajak kalian juga memprediksikan ya tentang La Liga nih, jalannya La Liga. Karena banyak pemain-pemain selain Barcelona dan Real Madrid yang masuk menggantikan posisi-posisi pemain sebelumnya. Pemain-pemain bintang juga yang patut ditunggu adalah Atletico Madrid, pemain Villarreal juga di situ, Valencia juga bagus, Sevilla juga patut dinantikan, dan ada ada Real Oviedo ya yang sekarang promosi. Lalu kita bisa melihat lagi Santi Cazorla ya kalau dia masih main ya. Terus juga ada Levante. Nih, kenapa gue pasang jersey Levante? Karena Levante promosi lagi main ke La Liga, jadi La Liga semakin seru. Gue mau ngajak lu nanti buat prediksiin ya kira-kira siapa yang jadi juara La Liga, siapa yang menjadi top skor, siapa pemain yang best player, siapa juga pemain yang tiba-tiba menonjol ya, jadi sorotan. Gue mau ajak kalian tuh ya. Bisa jadi ini YouTube gua jadi host of La Liga ya. Kita bahas La Liga. Karena kalau bahas Liga Inggris, Timnas ya gua kayaknya di YouTube lain dah. Di sini ya terserah sih kalian mau fans Timnas, fans Liga Inggris nonton video ini juga nggak apa-apa. Oke, gue mau ajak itu. Dan ada update-update juga terbaru seputar La Liga. Oke, tapi sebelumnya teman-teman absen dulu dari manapun kalian berada, dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya ya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang masih kuliah atau sekolah diberikan nilai yang bagus sehingga diterima di universitas atau kantor-kantor yang kalian inginkan. Oke? Let's go. Kita mulai dari Barcelona, Real Madrid, dan tim-tim yang sepertinya menjadi underdog atau ancaman bagi Barcelona dan Real Madrid. Oke? Gue buka dari pertanyaan yang sempat gue baca dari komentar YouTube. Ya, YouTube gue. Ada yang nanya, "Bang, kalau mau melihat pemain Barcelona itu sudah didaftarin atau belum, di mana?" Ya. Ada yang nanya seperti itu. Di mana sih buat ngelihat situs, artikel atau ya website yang menjadikan informasi bahwa kita udah tahu siapa aja pemain yang udah daftarin dan yang belum didaftarin. Wah, gue mau jawab dari artikel yang menurut gue ini artikel mainstream tapi harusnya ini valid ya. Kalian bisa buka berbagai artikel, tapi ada satu artikel yang mungkin enak juga ya, lebih universal juga, itu artikel La Liga aja. Kalian buka La Liga, kalian buka artikel La Liga, setelah itu banyak tuh ada pilihan language, pilihlah yang Indonesia. Setelah itu ada search ya, ada kolom search di situ, kalian klik aja tim mana yang mau kalian lihat ya. Jadi tim yang kalian lihat, kalian itu bisa tahu didaftarin atau udah didaftarin atau belum pemain-pemain yang ada di tim kalian ya. Jadi kalian buka website La Liga ya, klik aja nih dari Google, yang masih pakai Google Chrome, yang udah pakai Safari ya silakan La Liga ya, di enter, masuk website La Liga, cari Barcelona. Setelah itu udah ada pemain-pemain yang terdaftar di Barcelona. Jadi kalau yang namanya belum ada itu belum terdaftar.
seperti kiper Barcelona. Kiper udah ada 3. Kiper 2. Ter Stegen dan si Iñaki Peña. Ya, ini gue kasih tahu aja nih, Ter Stegen dan Iñaki Peña. Ya, jadi Wojciech Szczęsny belum masuk, apalagi Joan Garcia itu belum masuk. Ya, sementara dari sisi pertahanan sudah hampir semua bisa didaftarin. Ya, didaftarin udah bisa semua. Ada di situ Christensen, Araujo, Balde, Eric Garcia, Cubarsí, itu udah bisa didaftarin. Konde juga udah ada dalam back. Nah, di lini tengah ini belum ada nama Marc Bernal. Belum ada nama Marc Bernal, dan sisa dari Barcelona B kemarin ya, anak-anak La Masia itu belum ada. Jadi gue nggak tahu bisa dipromosin apa enggak di Barcelona. Tapi kalau kita ke depan itu semuanya juga udah ada. Ferran Torres, tim kemarin udah ada ya, Ferran Torres, Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Rafinha, Dani Olmo, Fermin. Tapi di situ gue belum ngeliat nama Marcus Rashford dan Ronny Bachadji ya. Jadi Ronny Bachadji ini prediksi gue yang mudah-mudahan meleset. Akhirnya meleset juga ya, dia nggak bermain untuk yang Barcelona Junior, tapi dia langsung ke senior untuk menjadi backup Lamine Yamal. Tapi kita belum melihat nama Rashford. Perkembangannya seperti apa? Perkembangannya ya itu, Barcelona udah nggak mungkin dapat rule 1:1. Ngejar itu tuh udah nggak bisa, karena masih tetap terkunci di rule 1:4 ya. Mengakalinya adalah Barcelona meminjam uang lagi, atau dewan-dewan dari Barcelona ya, jajaran direksi ini patungan buat ngasih pemasukan ke Barcelona biar bisa lagi lebih lebar lagi limit salary-nya ya, bukan salary cap tapi limit salary-nya lebih lebar lagi, karena menganggap itu pemasukan dan bisa mendaftarkan Rashford, Joan Garcia, Wojciech Szczęsny dan Ronny Bachadji. Itu sejauh ini ya. Jadi pertanyaan kalian, di mana cara ngelihat tim-tim yang udah bisa daftarin atau belum bisa mendaftarkan pemain? Website La Liga itu udah ketahuan. Cuma kalian harus hafal nama pemainnya. Jadi kelihatan, oh ini belum didaftarin, oh ini udah gitu. Jadi kalau kalian mau ngeliat Madrid, Atletico, Villarreal, di situ juga udah banyak berita tentang yang udah didaftarin apa yang belum ya di La Liga. Karena ini udah tinggal besok main nih La Liga. Oke. Sekarang kita prediksikan. Gue mau ngajak lu nih, mau prediksiin ya, kira-kira siapa yang mencuat perhatian. Apakah ada gebrakan di awal-awal, hal-hal yang mengejutkan, surprise di awal, itu bisa saja terjadi. Kita ke Barcelona dulu. Hansi Flick sudah preskon, banyak wartawan yang nanya kayak gimana dengan situasi pendaftaran pemain. Hansi Flick mengatakan ya, saya tidak terlalu suka, tidak terlalu nyaman dengan posisi seperti ini, tapi apapun yang terjadi, pemain-pemain yang sudah didaftarkan ya harus berlatih dan harus memikirkan menang tiap match. Apakah kalian menargetkan Liga Champions? Saya tidak terlalu berpikir tentang gol, tentang menang dan trofi, tentang gol dan trofi. Yang saya pikirkan adalah menang itu. Ya, bahkan ditanya Lamine Yamal, gimana? Lamine Yamal dia pemain yang spesial, tapi dia setiap latihan juga memberikan hal yang sangat luar biasa gitu. Jadi saya sangat senang memiliki Lamine Yamal, dan saya mengatakan pada Lamine Yamal ya intinya adalah bukan cuma gol, tapi kita mau menang. Lagi-lagi menang. Jerman nih bro, Jerman no mercy bro. Itu. Nah, persaingan lini tengah gimana? Nah, justru ini yang menarik perhatian ya. Saya tidak mau menjadi orang yang kebingungan, kesusahan dan kesulitan untuk mengoperasikan lini tengah Barcelona. Semakin banyak pemain atau semakin banyak opsi, itu hal yang sangat menyenangkan buat saya. Dan saya sangat terbuka untuk berdiskusi kenapa pemain tersebut dimainkan dan kenapa pemain tersebut tidak dimainkan. Jadi solidnya di lini tengah, banyaknya pemain lini tengah, itu tidak membuat Hansi Flick kebingungan. Ya, justru dia malah senang ada posisi yang menjadi kompetisi di internal yang memberikan hasil positif buat Barcelona itu. Nah, setelah itu di lini depan ya, kompak-kompak aja. Di situ ada Ferran Torres ya. Ternyata Ferran Torres itu top skor Copa del Rey lu, bro. Top skor Copa del Rey anjing, men. Emang dia main mulu ya, beberapa kali starting di Copa del Rey, tapi kaget gua dia ternyata top skor Copa del Rey. Nah,
Hansi Flick mengatakan saat musim sebelumnya ya, itu kita bisa atau berhasil menyapu bersih ya, 7 match itu sapu bersih ya. Coba koreksi kalau gue salah, karena yang gue baca banyak, jadi takut lupa ya. Barcelona ini 7 match pertama itu sapu bersih, sehingga dari pertengahan sampai akhir itu tidak ada masalah yang banyak ya, selain masalah rotasi atau kedalaman skuad. Sekarang kalau kita bisa berhasil tancap di 7 match, lalu dari tengah ke terakhir enak, itu kan secara nggak langsung sudah bisa disempurnakan dengan skuad yang ada ya, skuad yang dalam dari Barcelona. Jadi ini seru, bukan cuma skuad Barcelona doang yang dalam, tapi perubahan Real Madrid. Oke, sekarang kita ke Real Madrid nih, buat fans Real Madrid ya. Kemarin gue udah ngomong sama fans Real Madrid, mungkin ada beberapa poin yang kalian setuju juga, bahwa DNA Madrid ini, karakter Madrid ini bukan ball position, attractive football, high defensive line, bahkan low block, ultra defense, parkir bus. Karakter Madrid ini pengennya menang karena dari birokrasinya nih ya. Jadi ada birokrat yang mengatur bahwa ya gimana sih, pragmatis lah. Birokrat tuh pragmatis, kayak apa ini coba kita cari bikin film, misalkan bikin film. Oh, siapa yang lagi viral sekarang, artis viral ya, ini viral nih, naikin angkanya sekian, naik gitu. Jadi bagaimana caranya itu tujuannya menang, bukan bagaimana caranya yang tadi gue bilang ya, yang di episode sebelumnya gue bilang, Madrid ini berpikirnya adalah how to win, bukan how to play. Ya, bagaimana caranya menang, bukan bagaimana caranya bermain. Makanya dia pragmatis saja. Ini sebelah kiri jelek, oh Franz Garcia, oke, masukin Carreras. Sebelah kanan Carvajal cedera kemarin, masukin TAA. Siapa yang paling bagus di Eropa nih? TAA namanya lagi santer, masukin TAA gitu. Ya, jadi polanya adalah ya, kalau bisa ambil yang paling bagus, kalau bisa ambil yang paling fiturnya paling banyak, ambil aja itu. Tinggal cari pelatih yang bisa meramu atau menjadi bapak dari anak-anak asuhnya. Ya selesai, juara. Itu Real Madrid ya. Cuman Barcelona anti pragmatis, dia selalu improve, dia selalu dinamis ya. Jadi orang-orang kayak Barcelona nih, kalau anjlok ya anjlok, kayak musim Bartomeu anjlok. Tapi kalau lagi dapat OP-nya, dapat peak-nya, wah dia bisa ngebantai-bantai kayak tahun lalu. Nah, lihatlah itu. Nah, Real Madrid sekarang Kylian Mbappe menggunakan nomor punggung 10. Ya, 7 tetap Vini, tapi Rodrigo dengan situasi di ambang kebingungan mau pindah apa enggak, karena di situ ada Mas Tantuono, ada si Arda Güler yang lagi diproyeksikan untuk menjadi DM, bahkan jadi trequartista tuh, makin ke dalam di playmaker. Lalu juga Brahim Diaz masih ada di situ, dan masih banyak wing-wing cepat. Dan yang bikin penasaran Madrid ini main 3 back apa enggak? Ya, akankah Madrid menjadi 3-4-3 atau 3-5-2? Ya, mengingat kayak Rudiger, Militao, Carvajal udah sembuh, dia udah bisa mendarat di lapangan lagi, dan ada amunisi seperti Huijsen yang bagus ya, dia bukan bagus Liga Inggris doang, tapi bagaimana tenangnya dia di lini belakang Spanyol. Ya, Asensio dibuang lah, ini nggak bakal masuk lah. Pelatih yang sense-nya tinggi terhadap pemain atau terhadap fundamental pasti ngebuang Asensio lah gua. Nah, di lini tengah Madrid ini gue masih penasaran ya, yang memenangkan pertandingan adalah tim yang memenangkan lini tengah, apalagi El Clasico. Kalau lini tengahnya nggak diperbaikin, masih kalah lo sama Barcelona. Makanya masuk Mas Tantuono, Arda Güler diproyeksikan menjadi lini tengah, Modric cabut, si Kroos hilang, masih ada Tchouaméni sama Vinha. Kita lihat nih ya. Bisa gak dia memberikan atau memanjakan striker-striker dia yang justru strikernya ini udah memiliki kecepatan dan insting gol yang luar biasa. Nah, kalau itu bisa terjadi ya, gue berani gue bisa bilang Madrid ini kalau bisa nih, kalau Alonso langsung dapat trofi yang banyak, wah gue respectnya. Berarti Real Madrid mampu mengubah karakter, karena kita tahu sendiri Alonso Spanyol ya, ball position, dia mau megang bola, dia mau mendominasi. Ya, kita tahu karakter Madrid berbenturan dengan itu,
Tapi kita lihat ya, Madrid kan cocoknya tuh kayak Ancelotti, ya kayak Zidane yang pemain udah bagus, tinggal lu bikin akur aja. Kayak gitu, kayak siapa? Benitez di Liverpool mainnya kayak gimana, di Madrid mati. Mourinho mati juga, kena Barcelona yang skor gede, kena juga di situ Mourinho. Jadi ya kita lihat ya, karakter yang beda, masuk lagi warna baru untuk Real Madrid. Gue penasaran sih Madrid mainnya kayak apa. Nah di sisi lain Atletico Madrid bakal menjadi underdog udah pasti ya. Dia juga bukan underdog lah, dia superior juga lah di La Liga. Apalagi dia baru mendatangkan Almada, dia baru mendatangkan siapa itu dari Liga Italia. Lalu juga ya di depannya keren-keren itu, Sorloth, Griezmann masih ada di situ, Julian Alvarez masih ada di situ. Jadi ini harusnya menjadi musim gini, lu udah di pelatih paling mahal, invest duit ngalir terus ya, lalu juga pembelian pemain luar biasa. Harusnya nih di pertengahan musim adalah dia peringkat 1 gitulah ya. Kalau juara mungkin Barcelona lagi OP, sorry ya. Madrid juga dengan warna Xabi Alonso lagi bagus, tapi ya adalah lu di peringkat 1 gitu, berapa pekan gitu, beberapa jornada di peringkat 1 gitu. Nah itu aja kalau buat gua. Selagi lu main masih defense, masih low block, masih parkir bus, ya lu mungkin bisa menang lawan Barcelona atau lawan Real Madrid. Tapi ketika lu berhadapan dengan tim yang di bawah Atletico Madrid, yang bikin Atletico Madrid justru tidak terbiasa dalam ball position, itu yang rawan buat Atletico Madrid menurut gua itu ya. Jadi prediksi gua Atletico Madrid harusnya bisa berada di peringkat pertama dalam beberapa jornada. Setelah itu lagi Barcelona Madrid lagi. Itu oke, yang menarik Levante, Real Oviedo itu kayaknya masih ada Santi Cazorla ya. Jadi kita lihat juga lah Alex Baena, kita lihat juga Villarreal, kita lihat juga Sevilla, Valencia ya, yang kemarin pertengahan musim ganti pelatih. Sekarang ya mudah-mudahan lah. Real Betis juga bagus, jadi kita tunggu. Oke, gue prediksiin. Gue nggak mau prediksiin siapa yang juara. Kecuali tahun lalu, gue udah bilang Barcelona ini musimnya kita. Ya, udah pasti Real Madrid, Barcelona. Ya, Atletico Madrid akan berada di papan atas klasmen dalam beberapa jornada. Top skor, ya tahun lalu top skornya adalah Kylian Mbappe. Ya di bawahnya ada Robert Lewandowski. Mbappe berapa ya? 30-an, Lewandowski 27 apa. Ya top skor. Kalau ada berpotensi rotasi sih Lewandowski sama Rashford ya. Kayaknya masih Mbappe ya. Kayaknya masih Mbappe. Kalau Rashford lebih sering main nomor 9 buat backup lewat terus kena rotasi, Mbappe lagi sih. Mbappe lagi peak nih, peak performnya Mbappe nih, usia-usia prime-nya Mbappe gitu. Tapi kalau Robert Lewandowski main mulu, line up mulu, harusnya bisa ya Lewandowski kan, terakhir-terakhir cedera. Mbappe kan telat panas, lewat terakhir-terakhir cedera, dan akhirnya kebalap. Masih dua itulah, Rashford dan si Mbappe dan Lewandowski. Kalau mau kejutan siapa? Gue malah Ferran Torres sama Alvarez. Dah, itu gue. Coba kalian siapa? Oke, La Liga. Sampai ketemu. Dan jangan lupa nonton live reaction Super Soccer bareng gue dan Aldi Bawazir. Kayaknya ada personil vokalisnya ini deh. Apa? The Dance Company deh. Nonton live My Super Soccer dan nonton Dance TV. Semakin seru, semakin menarik. Setiap Senin. Famos.